Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, ya, sehat walafiat, ya, dan juga tetap semangat dalam belajar, ya, walaupun dari rumah, ya. Pada pertemuan kali ini, ya, pertemuan pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan berpekerti. Pertemuan yang pertama kita akan sama-sama belajar membaca surah Al-Kafirun, ya. Surah Al-Kafirun yaitu surat pendek yang ada di juz 30 atau juz ammah, ya. Baik, kita mulai saja. Nah, ini ada kompetensi dasar, ya. Jadi setelah kalian belajar materi ini, diharapkan kalian memenuhi kompetensi dasar sebagai berikut. Yang pertama, aspek spiritual, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan benar sesuai tajwidnya. Jadi nanti setelah kalian belajar, diharapkan spiritual kalian, ya, atau kompetensi sikap spiritual itu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan benar, ya. Yang aspek sosialnya atau 2.1 menunjukkan perilaku toleran, ya, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Kafirun, ya. Jadi setelah kalian sama-sama belajar surat Al-Kafirun ini, ada nilai sikap sosial toleransi, ya, karena ada dalam ayat surat dari Al-Kafirun ini ayat yang berisi toleransi, ya, dan seterusnya, ya. Dan yang selanjutnya, aspek pengetahuan atau 3.1 memahami makna Al-Kafirun, surat Al-Kafirun, ya. Jadi bisa menerjemahkan, ya, tadi hafal, ya, Al-Kafirun dan maknanya atau artinya, ya. Kemudian yang aspek keterampilan, membaca surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar, ya. Kemudian menulis, ya, menulis surat Al-Kafirun dengan benar, kemudian menunjukkan hafalan surat Al-Kafirun, ya, tentunya bersama atau beserta artinya, ya. Nah, ini konsep, ya. Jadi kalian nanti setelah belajar membaca dan memahami surah Al-Kafirun, ya, kalian bisa membaca surah Al-Kafirun, menulis, ya, dengan baik, ya, menulis surah Al-Kafirun, kemudian menghafal surah Al-Kafirun, kemudian memahami arti dan makna surah Al-Kafirun, ya. Kemudian menerapkan, ya, makna surah Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari ini, ya. Konsep yang harus dicapai setelah kita belajar surah Al-Kafirun, ya. Nah, kita mengenal dulu, ya, identitas ataupun data dari surah Al-Kafirun. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir artinya orang yang menolak ajaran Islam, tidak mau meluk agama Islam, itu namanya orang kafir, ya. Jumlah ayatnya ada 6 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, ya. Itu bukan Makkiyah, berarti Makkiyah. Artinya Makkiyah itu diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Itu namanya surah
Makiyah, ya, golongan surah Makiyah. Nah, nomor urut dari Mushaf Al-Quran itu nomornya nomor ke 109. Adapun diturunkan setelah surah Al-Ma'un, dari diturunkan ini maksudnya, jadi surah ini urutan turunnya itu setelah surah Al-Ma'un. Jadi urutan surat turun itu berbeda dengan urutan nomor urut di mushaf atau di Al-Quran ya. Yang kita sekarang punya ya, di mushaf Al-Quran itu urutannya urutan tidak sesuai dengan urutan turunnya. Ya. Seperti wahyu pertama turun kan surah Al-Alaq atau Iqra ya, 1 sampai 5. Tetapi diurutkannya atau urutannya di mushaf itu surat yang 90 sekian ya. Nah, ini berbeda dengan urutan mushaf. Tadi urutan turun ya, itu sesuai dengan urutan yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW ya. Baik, kita sama-sama membaca surah Al-Kafirun ya. Jadi contohkan dulu Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, kita sekali lagi ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, itu ya, nanti dibaca ya, ulang-ulang kira-kira benar tajwidnya. Kita lihat ya hukum tajwidnya supaya kita cara membaca benar dalam membacanya. Nah, ini di sini ya, hukum tajwid dalam surah Al-Kafirun ya, kita harus tahu ya. Yang pertama, di ayat pertama ya ayyuha, di situ lihat ya, warna merah ya ayyuha, itu ada huruf mad bertemu dengan hamzah ya, a ya, kemudian ketemu a, itu namanya mad jaiz munfasil. Mad itu artinya panjang, bacaan panjang ya. Nah, mad pada huruf ya bertemu dengan huruf hamzah ya, a ayyu ya, itu hamzahnya ya. Jadi ketika huruf mad ya, ini alif ya yang panjang itu ya, itu ya, itu yang panjang ya, mad tabi'i bertemu dengan hamzah ya, maka dibaca, tapi bukan satu kata atau berbeda kalimat atau berbeda kata, maka dibacanya panjang 5 harokat atau 2,5 alif ya. Jadi qul ya ayyuha ya, ya 5 ketukan ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada ayyu, ada ya tasdid, maka harus ditekankan ya. Jangan ayyuha, jangan, tapi ayyuha. Qul ya ayyuha ya, ayyu ya, tasdidnya harus dulu. Karena huruf yang bertasdid itu pada hakikatnya 2 huruf ya, maka harus ditekan ya. Kemudian selanjutnya ya. Di situ panjang, tapi panjangnya cuma 1 alif atau 2
harokat namanya mad tabi'i ya. Jadi jangan terlalu panjang. Qul ya ayyuha ya. Nah, tapi kalau disambung tidak mad lagi ayyuhal ya. Dan maka teman tabi'inya tidak dibaca langsung soalnya. Kita selanjutnya kafiru. Ada alif lam di situ ya, alif lam ya bertemu dengan kaf ya. Kaf itu huruf al-qamariyah, maka dibacanya lamnya dibaca jelas ya. Jadi qul ya ayyuhal ya, jelas lamnya. Itu namanya alif lam al-qamariyah ya. Kemudian kita lanjutkan ka ya, ada huruf panjang di situ ya. Ka itu mad tabi'i ya. Itu di sini belum ada ya. Ka panjang itu mad tabi'i ya. Panjangnya satu alif saja di ayun. Ka segitu aja, jangan terlalu panjang. Qul ya ayyuhal kafirun ka ya. Ya, itu jangan terlalu panjang tadi di ayun ya. Kemudian yang selanjutnya akhir ya, itu kafirun ya. Itu bacaan mad arid lisukun. Kenapa? Di situ ada ro yang panjang menghadapi nun ya. Kemudian diwaqaf ya. Jadi maka dibaca mad arid lisukun ya. Jadi setiap akhir kata yang ada mad tabi'i bertemu huruf itu kemudian diwaqaf ya, maka itu dibaca mad arid lisukun ya. Dibacanya panjang, boleh memilih, boleh 2 harokat atau 3 harokat ya. Jadi panjang, boleh dipanjangkan. Qul ya ayyuhal kafirun, bisa panjang sekali ya, akhirnya ya. Itu namanya mad arid lisukun. Itu ayat pertama ya. Kita beralih ke ya ayat selanjutnya. La a'budu ma ta'budun. Nah, di situ ada la ya. Nah, ini juga ada mad jaiz munfasil. Kenapa ada dibaca mad jaiz munfasil? Karena ada la ya, huruf panjang bertemu hamzah. A itu hamzah ya. A'budu ya, a'budu. Itu namanya mad jaiz munfasil ya. Kenapa? Karena ada huruf mad la ketemu hamzah a ya. Tapi bukan satu kata. Ya, itu namanya mad jaiz munfasil. Panjangnya ya 5 harokat atau 5 ketukan. La a'budu ya. La a'budu ya, 5 ketukan. Kemudian ma itu mad tabi'i panjang biasa ya. Di ayun ma jangan terlalu panjang. La a'budu ma ta ya, ma ya segitu aja, jangan terlalu panjang ya. Itu mad tabi'i namanya, atau mad tabi'i itu disebutnya mad asli. Ta'budu ya, di situ ya. Langsung kita ke la a'budu ma ta'budun, langsung kita ke ta'budun ya. Itu mad arid lisukun ya, sebagaimana tadi. Karena di akhir kalimat ya, di akhir ayat ada ciri-cirinya, wawu sukun bertemu ya, ada huruf mad bertemu huruf hidup ya, kemudian diwaqaf ya. Panjang sekali, bisa dipanjangkan, bisa panjangnya 2 atau 3 atau 6 ketukan ya. Oleh 6 ketukan. Jadi 2 sampai 6 ketukan. Jadi la a'budu ma ta'budun, panjangin ya. Nah, kemudian selanjutnya ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini diulang nanti sama ayat yang ke-5 ya. Jadi kita cukupkan di ayat ke-5 ini, digabung dengan, karena sama ayatnya ya. Wala antum abiduna ma a'bud ya. Di sini perhatikan wala ya, mad jaiz
mungfasil lagi karena ada huruf mad bertemu hamzah beda kata ya. Itu namanya mad jaiz mungfasil ya. Jaiz itu artinya boleh mungfasil. Jadi sebenarnya mad jaiz mungfasil itu bisa dibaca 2 harokat sampai 6 harokat ya, atau 5 harokat ya, 2 sampai 5 harokat ya. Jadi kalau 2 semua, kalau yang 5 semua. Tapi di qiraat yang di kita biasanya itu pakainya yang 5 ya. Yang di Indonesia itu sama dengan wajib ya. Jadi wala antum ya. Wala itu mad jaiz mungfasil ya. Kemudian yang selanjutnya antum. Nah, itu bacaan ikhfa ya. Kenapa dibaca ikhfa? Karena nun sukun bertemu tak ya. Tak ini huruf ikhfa ya. Ada 15. Tak, jim, dal, zai, sin, shin, shaddad, tadha. Ya, kemudian fa, qaf, kaf itu ada 15 ya, huruf ikhfa. Tadi tak termasuk huruf ikhfa. Maka dibacanya samar. Ikhfa itu artinya menyamarkan ya. Antum ya. Antum ya. Jadi di situ ada akrob ya. Ikhfa pokoknya dari ikhfa. Nah, akrob ini maksudnya dekat ya. Dekat dengan bacaan nunnya ya. Antum ya. Dan agak lama ya ditahan dengung ya. Ikhfa itu. Jangan antum. Antum enggak boleh. Antum wala antum abiduna ma a'bud ya. Di huruf ikhfa. Kemudian setelah huruf ikhfa ada idhar syafawi, mim sukun bertemu ain ya. Jadi setiap mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba namanya idhar syafawi, jelas. Antum jangan tum enggak boleh, tapi jelas. Wala antum abidu ya, jelas tumnya tuh. Enggak boleh dibaca antum, enggak boleh ya. Jadi wala antum abiduna ma a'bud. Jadi jelas tumnya tuh ya. Karena mau ain soalnya. Jadi semua huruf ya kecuali mim dan ba itu bacanya idhar syafawi. Selanjutnya yaitu mad tabi'i lagi. Ya, mad tabi'i. Du juga mad tabi'i lagi ya. Jadi mad yang asli ya, panjang yang asli tabi'i ya, tabiat ya, tabi'i. Jadi cuman 2 harokat atau 1 alif ya. Jadi di ain saja. Antum abidu segitu ya. Ya. Bidu juga sama bidu ya. Jangan terlalu panjang. Kemudian nama a'bud. Nah, ini mad jaiz mungfasil lagi. Kenapa? Karena bertemu hamzah mad tabi'i bertemu hamzah tapi bukan satu kata atau satu kalimat ya. Nah, kita dulu ini. Ma'abud ya, di situ ada dal yang di waqaf ya, di akhir itu qalqalah kubro. Jadi huruf qalqalah ada 5 ya. Ba, jim, dal, ta, qaf atau disingkat dengan baju di toko. Baju di toko. Itu qalqalah kubro karena di akhir kalimat, maka disebut qalqalah kubro. Ya, jadi bacaan qalqalah ada 5 ya, ba, jim, dal, pokok ini dal termasuknya. Kemudian yang selanjutnya wala ya, ana abidum ma abadtum. Wala ana di situ juga sama jaiz mungfasil ya, panjang bertemu hamzah ya. Nah, ana di situ perlu diketahui lafaz ana walaupun ada alifnya itu dibaca pendek ya, karena itu ya, ana bermakna domir ya. Domir itu kata ganti pertama, yakni saya. Jadi setiap ana yang bermakna saya dalam bahasa Arab, kalau di wasol terus bacanya itu
bahasanya pendek ya. Ana wala ana bukan ana salah ya. Jadi tidak panjang. Makanya di atasnya biasa ada huruf nol ya. Itu maksudnya pendek kalau di wasal. Wala ana abidum ma abadtum. Ya, selanjutnya matobi'in lagi ya. Panjangnya biasa ya. Bidum ya. Di situ idgham biguna. Kenapa? Tanwin atau domaten bertemu mim ya. Kita tahu semua bahwasanya idgham biguna itu hurufnya ada 4 ya. Ya nun mim wawu disebut dengan yanmu. Ya, yanmu ya nun mim wawu ya. Itu huruf idgham biguna. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari huruf tadi ya nun mim wawu, maka dibaca idgham bigunnah. Bigunnah ini dengan guna agak lama. Wala ana abidum ma bidum agak lama ya. Ma abadtum. Nah, itu ada gunnah ya. Yang bertasydid ya, itu namanya gunnah ya. Jadi sudah masuk ya. Nah, idgham bi gunnah, idgham dengan gunnah ya. Ma matobi'i ya. Ya. Matnya berharokat fathah, alif ada sebelumnya berharokat fathah. Kemudian ada abadtum. Nah, ini dal sukun bertemu tak, maka dalnya tidak dibaca tapi diganti tak, namanya idgham mutajanisain. Jadi ketika huruf yang jenisnya makhrajnya itu hampir sama seperti tak dengan dal, dal dengan tak ya. Itu maka dibacanya di idgham. Misalnya abadtum, dibacanya abadtum. Itu namanya idgham mutajanisain. Jadi dal ketemu dal, dal ketemu tak ketemu tok, ketemu tak ya. Zal ketemu zo ketemu zal ya. Itu semua namanya idgham mutajanisain ya. Jadi abadtum bukan abadtum. Karena idgham dal ketemu tak itu makhrajnya dekatan, maka diidghamkan ya. Nah, kemudian selanjutnya sama seperti tadi ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, sekarang ayat yang terakhir ya. Lakum dinukum waliyadin. Lakum, nah itu mim sukun bertemu dal, namanya idhar syafawi ya. Maka harus jelas bacanya, jangan terlalu lama. Lakum dinukum, jangan lakum, nggak boleh. Tapi lakum dinukum ya. Waliyadin ya. Dinukum ya. Itu matobi'i ya, ada panjang. Dan nukum juga itu syafawi lagi, mim sukun bertemu wawu ya. Kemudian din itu mad yang terakhir ya. Din itu mad arid disukun ya karena akhir kalimat ya. Nah, ini hukum tajwidnya, kita baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini ya, baca tajwidnya ya. Harus dengan tajwid ya. Baik, selanjutnya. Nah, kita terjemahkan ya perkata surah Al-Kafirun ya. Baik, satu perkata. Di situ yang pertama kul ya, artinya katakanlah ya. Qala yaqulu asal katanya ya. Il amar perintah ya. Kul katakanlah artinya. Ya ayyuha itu wahai. Itu namanya harfun nida. Jadi huruf untuk memanggil. Ya atau disebut ya ayyuha ya. Nah, itu untuk memanggil, panggilan ya.
Al-kafirun itu orang-orang kafir jamak ya. Kalau orang satu kafirnya kafir, tapi kalau banyak kafirun atau kufar itu namanya banyak jamak ya, artinya orang-orang kafir ya. La tidak ya. A'budu aku menyembah. Biasa digabung la a'budu aku tidak menyembah. Bukan tidak aku menyembah, nggak enak ya. Jadi kalau tidak digabung la a'budu aku tidak menyembah. Asal katanya la tidak a'budu menyembah. Jadi kalau digabung aku tidak menyembah ya. Ma apa yang, ma itu artinya bisa apa ya, bisa sesuatu ya, atau ma ini bisa juga maknanya kalimat tanya apa ya. Di sini apa yang ya, sesuatu ya. Ta'budun yang kamu sembah ya. Ta'budun ya, ibadah ya. Sembah itu artinya ibadah, itu artinya sembah. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian wala wanya dan ya, lanya tadi tidak ya. Antum abidu nama a'bud ya. Ya. Wala ya. Dan tidak antum kamu ya. Antum itu kamu jamak ya. Kamu atau kalian ya. Abiduna menjadi penyembah. Ma'abud ya, apa yang aku sembah tadi sudah ya. Wala ana'a wala dan tidaklah ana artinya saya atau aku. Abidun artinya penyembah ya. Ma'abattum ma apa yang kamu sembah atau sembahanmu. Dia diulang lagi wala antum dan ya, wala tadi ya, dan tidaklah kamu, antum kan kamu ya, abidu ya, abidu nama a'bud ya, menyembah apa yang aku sembah ya, Tuhan yang aku sembah ya. Lakum bagimu ya, atau untukmu. Dinu itu artinya agama. Dinukum agamamu, hukumnya kamu ya, atau kalian, agama kalian ya. Lakum dinukum bagimu agamamu atau untukmu agamamu. Waliyah dan bagiku ya, din agamaku ya. Nah, ini terjemahan berkata ya. Selanjutnya terjemahan secara umum ya. Ini jadi surah Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu sekalian juga tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah atau Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untuk mulah agamamu dan untuk mulah agamaku. Ini ya arti secara umum surah Al-Kafirun ya. Selanjutnya nah ini namanya asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Kafirun. Jadi surat ini turun ada latar belakang ya. Ya, kenapa surat ini turun ya? Imam Ibnu Katsir ya, pengarang tafsir Ibnu Katsir menjelaskan asbabun nuzul surat Al-Kafirun dalam tafsirnya bahwa orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah berhala. Mereka kerjasama. Jadi kerjasama dalam hal akidah dan ibadah ya.
untuk menyembah berhala selama 1 tahun, lalu mereka gantian menyembah Allah selama 1 tahun. Maka Allah menurunkan surat ini sebagai bantahan dan penolakan terhadap tawaran tersebut. Jadi ingin kerjasama dalam hal ibadah dan akidah. Nah ini tidak boleh ya. Karena masalah akidah, masalah ibadah ya, itu ya tidak boleh dicampur adukan antara yang hak dan yang batil ya. Harus bersih. Jadi ibadah kepada Allah harus bersih dari kesyirikan ya. Karena itu Allah menurunkan surah ini untuk membantah dan menolak ajakan dari kafir Quraisy ya. Nah, kandungan surah Al-Kafirun ya, yang pertama menegaskan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tidaklah sama dengan Tuhan yang disembah orang-orang kafir atau musyrik ya. Begitu juga dalam cara peribadatannya ya. Karena mereka orang-orang kafir Quraisy mereka ya menyembah berhala-berhala ya. Walaupun mereka ketika ditanya kenapa kamu menyembah, kami tidak menyembah berhala tapi menjadikan berhala itu sebagai perantara ya. Jadi mereka itu sebenarnya kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang kafir ini menjawab Allah ya. Kalau ditanyakan siapa pencipta langit dan bumi, Allah. Tapi kenapa mereka menyembah berhala? Nah, jawaban mereka ada dalam surah surah apa itu ya? Ma na'budu illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala kecuali sebagai perantara. Jadi berhala ini mereka sembah sebagai perantara antara diri dengan Allah. Jadi menyampaikan berhala ini mereka namai dengan nama-nama orang soleh ya, seperti Lata, Uzza ya, itu nama-nama orang soleh dulu ya, yang kemudian mati, kemudian mereka jadikan mereka ini sebagai wasilah atau perantara antara dirinya dengan Allah ya. Mereka menyembah berhala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini dinamakan musyrik ya, menyekutukan Allah ya. Jadi tidak sama cara berbedanya antara kaum muslimin, orang yang beriman dengan orang-orang kafir ya, karena orang yang beriman itu mereka menyembah hanya kepada Allah, tidak dicampur dengan kesyirikan. Sedangkan orang kafir tadi ya, menjadikan berhala sebagai sekutu bagi Allah dalam ibadah. Yang kedua, mengisyaratkan tentang gagalnya usaha dan harapan orang kafir dalam usaha mereka agar Nabi Muhammad SAW meninggalkan dakwahnya. Jadi mereka membujuk Nabi tawaran ya, kerjasama dalam hal ibadah dan akidah ya, agar Nabi Muhammad SAW tidak mengajak kepada tauhid, tapi membiarkan kesyirikan ya. Jadi usaha mereka ditolak ya, tidak berhasil dan tawaran mereka ditolak ya. Bahkan langsung Allah sendiri menurunkan satu surah Al-Kafirun. Yang ketiga, penolakan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam terhadap kaum kafir dalam mencampur adukan keimanan dan peribadatan yang diajarkan agama Islam dengan agama kaum kafir. Jadi ini ya tidak boleh adanya sinkretisme atau mencampur adukan antara yang benar dan yang salah ya, antara tauhid dan syirik, antara yang Islam dan kafir. Dari Islam ini agama yang bersih ya, ala lillahi dinul khalis. Ialah sebenarnya milik Allah lah, agama yang khalis, yang murni dari kesyirikan ya. Jadi inilah perbedaan yang jelas antara peribadatan kaum musyrikin dengan peribadatan kaum orang-orang yang beriman ya. Yang keempat, anjuran untuk saling bertoleransi. Nah, dalam hal ini lakum dinukum waliyadin ya. Dan toleransi artinya membiarkan, silakan ya. Tidak saling mengganggu ya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, silakan kalian kerjakan agama kalian ya. Kami mengerjakan agama kami, tidak saling mengganggu ya. Itu yang toleransi, itu saling menghormati ya, tidak saling mengganggu dengan agama lain
Bukan toleransi itu ikut ya merayakan ya eh, hari raya orang kafir atau ikut ibadah, bukan ya. Toleransi di sini artinya menghormati ya agama orang lain, tidak mengganggunya. Sebatas itu, tidak harus mengikuti ya. Kalau mengikuti sudah nanti tadi ya, mengikuti peribadatan mereka atau mengikuti perayaan mereka, itu berarti dia ya, tidak sesuai dengan surah Al-Kafirun, karena tadi ya jelas-jelas Allah ya menurunkan surah ini untuk ya, menolak tawaran orang-orang kafir yang mencampur adukan antara agama Islam dengan agama kesyirikan ya, kepercayaan yang syirik ya. Ini makna kandungan dari surah Al-Kafirun. Nah, dengan adanya kita belajar membaca surah Al-Kafirun ya, kita diharapkan ya nanti kedepannya rajin membaca Al-Quran dengan baik dan benar setiap hari. Selalu belajar ya. Kalau misalkan belum benar terus ya, karena harus diulang terus ya, supaya kita lancar membaca Al-Quran dengan baik ya. Yang kedua, selalu menghafal surah-surah pendek ya. Kita alhamdulillah di SD Islam Farabi ini ada program tahsin dan tahfidz. Tahsin ini memperbaiki bacaan Al-Quran supaya bacanya benar sesuai dengan tajwid, dan menghafal. Tahfidz itu menghafal ya surah-surah pendek ya. Jadi kita juga kalau yang sudah kita hafal jangan sampai kita lupakan ya. Kemudian beriman kepada Allah dengan cara mentauhidkannya dan tidak berbuat syirik dalam beribadah kepadanya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, maka harus murni ibadah itu untuk Allah, jangan dicampurkan dengan kesyirikan ya. Dicampuri dengan niat untuk ya selain Allah ya. Dan yang keempat, menghargai perbedaan antara umat beragama ya. Jadi menghormati toleransi antara umat beragama dengan menghargai dan menghormati, tidak ikut-ikutan tapi ya. Jadi orang lain beribadah silakan ya, kita menghormati tapi tidak mengikuti ya ibadah mereka. Nah, ini makna dari pendalaman karakter nanti ketika telah selesai belajar membaca surah Al-Kafirun. Nah, keutamaan membaca surah Al-Kafirun ya. Keutamaan membaca ya surah Al-Kafirun ya. Ini ada hadis-hadis yang kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Ya, ini surat sunnah qobliyah subuh ya. Itu Rasulullah SAW itu sering ya atau selalu membaca pada rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas qul huwallah ya. Begitu juga ba'diyah maghrib Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang pernah berkata, tak hitung aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ketika sholat 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh. Di sini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya. Kemudian juga dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW terbiasa membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ketika mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian kesimpulan dianjurkan ya kita membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ketika sholat qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Ya. Sekian ya, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kawal majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.